Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Dr. Dian Paramita dari Rumah Sakit UNER akan mendemonstrasikan tata cara pemasangan EKG. EKG ini adalah merupakan pemeriksaan sederhana di bidang jantung yang memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, biasanya kita lakukan pada pasien-pasien dengan kecurigaan serangan jantung atau infark miokard, kemudian pasien-pasien yang kita curigai dengan kelainan irama jantung, pasien-pasien dengan kelainan elektrolit, atau pasien-pasien dengan kecurigaan efek samping akibat obat-obatan yang dikonsumsi. Sebelum kita melakukan ECG, tentunya kita perlu melakukan beberapa persiapan. Salah satunya adalah persiapan rekaman. Berikut adalah alat-alat yang kita perlukan dalam melakukan perekaman ECG. Yang pertama tentunya adalah mesin EKG-nya. Terlebih dahulu kita pastikan juga kertas ECG-nya sudah siap. Kemudian setelah itu kita menyiapkan elektrodanya. Jadi elektrodanya ada yang untuk ekstremitas, jadi biasanya 4, 2 untuk pergelangan tangan, 2 untuk pergelangan kaki, kemudian 6 lead untuk prekordial atau kita tempatkan di dinding dada. Kemudian setelah itu untuk melekatkan elektroda, biasanya apabila masih gelombangnya masih trailing, kita bisa menambahkan atau membasahi tempat-tempat yang akan kita pasang elektroda dengan kapas dibasahi air atau dengan menggunakan jelly. Pertama tentunya sebelum kita melakukan tindakan, kita mulai dengan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Bisa menggunakan air mengalir maupun dengan hand sanitizer. Kemudian setelah itu kita melakukan analisis singkat pada pasien dan menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan. Selamat pagi Pak, saya dengan Dr. Dian. Saya yang bertugas pada pagi hari ini dengan Bapak siapa? Saya Dr. Kevin. Usia berapa Pak? Usia 20 tahun. 20 tahun. Keluhannya apa? Suka berdebat. Berdebat, oke. Tadi sudah kita lakukan pemeriksaan fisik dan sekarang kami merencanakan untuk melakukan pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Jadi nanti kami akan merekam irama jantung Bapak. Kami mohon Bapak untuk berkenan bisa melepas pakaian. Jadi nanti akan kami pasang alat di dada. Jadi mohon karena ini menggunakan kita merekam gelombang listrik, maka kalau ada alat-alat yang atau perhiasan yang digunakan seperti jam tangan atau gadget mungkin bisa dijauhkan terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Ya. Oke, silakan. Jadi dalam perekaman ECG ini nanti kita akan menggunakan 10 lead. Jadi 4 lead untuk di ekstremitas, 2 di tangan dan 2 di kaki. Kemudian yang 6 adalah lead prekordial atau akan kita tempatkan di atas dinding dada. Jadi kita akan memasang lead ekstremitas terlebih dahulu. Biasanya terdapat 4 warna, tetapi kalau misalnya warnanya berbeda, maka kita perlu melihat tulisan pada leadnya. Jadi biasanya sebelum kita memasang lead ECG, kita bisa membasahi lokasi-lokasi yang akan kita pasang lead dengan kapas, dibasahi dengan air atau dengan gel, atau bila kita menggunakan elektroda maka bisa langsung ditempelkan saja. Jadi yang pertama adalah lead ekstremitas. Biasanya ini ada tulisannya warna merah, ada tulisannya RA, berarti right arm, maka akan ditempatkan di pergelangan tangan sebelah kanan. Di sini ada bagian logam, ada bagian logamnya. Bagian metal ini kita letakkan di bagian medial di pergelangan tangan ataupun kaki pasien. Kemudian yang kedua adalah yang kuning. Yang kuning adalah biasanya untuk left arm atau LA. Sama ini juga ada logamnya. Kita akan tempatkan yang ada logamnya di sisi yang medial. Kemudian selanjutnya adalah lead pergelangan kaki sebelah kiri dan lead yang hitam. Ini adalah lead yang netral atau grounding. Jadi kita tempatkan pada pergelangan kaki sebelah kanan. Setelah itu kita sambungkan dengan kabelnya. Setelah itu, setelah lead ekstremitas terpasang, selanjutnya kita memasang lead prekordial. Prekordial artinya kita tempatkan di atas dinding dada atau di atas jantung.
Jadi yang pertama kita pasang adalah ini ada lead 1 sampai dengan lead 6 atau V1 sampai dengan V6. Lead yang pertama akan kita tempatkan di ICS 4 parasternal line dextra. Jadi kita biasanya mencari anulis subdivision terlebih dahulu, yaitu tonjolan pada dinding sternum. Di sebelahnya itu merupakan ICS 2. Kemudian kita akan turun 2 ICS. Dari ICS 4 kita tempatkan di ICS 4 parasternal line dextra. Kemudian V2 akan kita tempatkan di ICS 4 parasternal line sinistra. Oke, selanjutnya kita akan pasang V4. V4 kita letakkan di linea midclavicular line ICS 5 sinistra, dan lead 3 kita letakkan di antara V2 dan V4. Kemudian V5 kita tempatkan di linea maxillaris anterior sejajar dengan V4. Kemudian V6 kita tempatkan di linea maxilla medial di sejajar dengan V5. Jadi 4 lead ekstremitas sudah terpasang dan 6 lead prekordial sudah terpasang. Oke, setelah semua lead terpasang, maka kita mengevaluasi irama yang terekam pada mesin ECG. Kita evaluasi apakah iramanya sudah baik, ada trailing atau tidak. Kemudian apabila irama yang terekam setelah kita melakukan perekaman ECG, maka kita evaluasi pada mesin ECG apakah irama yang kita rekam sudah baik atau belum, apakah masih ada trailing atau tidak. Kemudian selain itu kita juga memastikan bahwa kecepatan dan kalibrasi dari kertas ECG juga sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu yang pertama adalah kalibrasinya 10 mm per millivolt, dan yang kedua adalah kecepatan kertasnya 25 mm per second. Apabila irama sudah bagus seperti ini, kemudian kecepatan dan kalibrasi sudah sesuai, maka kita meminta pasien untuk tidak berbicara sejenak, kemudian kita lakukan perekaman ECG. Setelah melakukan perekaman ECG, apabila kita belum memberikan identitas pada pasien, maka setelah ECG setelah selesai direkam, kita langsung memberikan identitas pasien dan juga waktu atau jam pemeriksaan ECG dilakukan. Setelah itu pemeriksaan ECG sudah selesai, maka alat-alat bisa kita rapikan dan juga ditutup dengan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Setelah kita melakukan perekaman ECG, maka kita akan melakukan interpretasi singkat terhadap bacaan ECG. Kemudian kita menjelaskan kepada pasien dan memberi kesempatan kepada pasien apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan. Pak, ini sudah kita lakukan pemeriksaan EKG. Alhamdulillah hasilnya normal, tidak ada tanda-tanda gangguan jantung maupun tidak ada tanda-tanda ke arah serangan jantung. Dari pemeriksaan awal ini, mungkin kalau misalnya memang ada keluhan, kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan kembali. Dari yang sudah kami lakukan, apakah ada pertanyaan? Ada. Oke. Kalau itu nanti Bapak akan diarahkan untuk pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih, Pak. Oke. Setelah melakukan pemeriksaan EKG, maka kita akan membereskan alat-alat yang setelah melakukan perekaman ECG, maka kita akan membereskan alat-alat yang tadi kita gunakan. Setelah itu tentunya kita tutup tindakan ini dengan mencuci tangan 6 langkah WHO. Kemudian kita lanjutkan dengan memberi penjelasan kepada pasien. Sekian video
Sekian video mengenai tata cara pemasangan EKG. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.